semuanya anak-anak ibu kelas 10. Hari ini kita belajar lagi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yaitu dengan topik menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat bagian yang kedua. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini yang boleh kami pergunakan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Maka kami sungguh Tuhan berserah dan percaya kepada Roh Kudus yang memberikan pengertian pemahaman kepada setiap anak-anak kelas 10 hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik kita hari ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ini masih lanjutan pembelajaran kita minggu yang lalu, di mana poin A adalah arti tanggung jawab dan terus jelaskan bagaimana pandangan Alkitab mengenai tanggung jawab. Nah, sekarang kita belajar poin selanjutnya, yaitu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Sewaktu masih kecil, kita lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang sekitar untuk bertumbuh menjadi anggota keluarga. Ya, kita menerima bantuan dari orang tua kita. Karena kita masih kecil, kita belum bisa untuk memakan makanan kita sendiri, belum bisa mengenakan pakaian, dan terus juga semakin sekolah SD belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, belum bisa untuk memenuhi segala apa yang diperlukannya di dalam hidupnya, baik di tengah-tengah masyarakat dan gereja yang baik. Artinya sewaktu masih kecil, belum matang, belum dewasa, masih dalam tahap menerima bantuan untuk kelangsungan pertumbuhannya, baik di tengah-tengah keluarga, juga masyarakat, juga dengan di dalam gereja. Tetapi itu adalah waktu masih tahap anak kecil, masih tahap anak-anak, berbeda dengan tahap setelah besar. Ya, kalian juga yang di dalam masa-masa remaja kalian yang semakin menjadi dewasa, dalam proses menjelang dewasa harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah mengalami perubahan di dalam hidup. Nah, kalau sudah semakin besar dan dewasa, tidak lagi menerima, ya. Tetapi setelah besar dan dewasa, kita dituntut untuk menyumbangkan, artinya memberi. Kalau tadi waktu kecil diberi bantuan, diberi perhatian, diberikan kasih, tetapi setelah semakin besar dan dewasa, justru kita dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar untuk memberi. Tidak lagi berpikir apa yang mau saya dapatkan, apa yang bisa saya peroleh, tetapi semakin besar dan dewasa sudah semakin matang berpikir apa yang bisa saya berikan. Nah, oleh karena itulah kita saat ini mengerti bahwa kita punya tanggung jawab di dalam hal membangun masyarakat. Karena kita sejak ada kecil, sejak kita di bumi ini, kita sudah menerima pemberian-pemberian, baik itu dari keluarga, baik itu dari gereja, baik itu dari pemerintah negara kita, baik itu dengan masyarakat. Tetapi hari ini karena kalian anak-anak ibu yang sudah semakin menjelang dewasa, ya, sudah bertumbuh semakin besar dan matang, nah, belajar untuk bertanggung jawab di dalam memberi. Memberi itu yaitu untuk apa yang kamu bangun dalam hidupmu, untuk membangun masyarakat. Nah, kita lihat ada pernyataan seorang presiden yang terkenal, ya, yaitu Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy, yang berkata, "Jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri,
Apa yang dapat kamu berikan? Bu, baca sekali lagi ya. Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy punya prinsip, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan. Nah, seringkali kita bukan hanya anak-anak kecil ya, tetapi juga orang yang dewasa, orang yang sudah orang tua pun sering memiliki pola pikir, apa yang bisa kuperoleh dari negara ini, apa yang bisa aku dapat. Bukan berpikir apa yang bisa kuberikan untuk negaraku ini. Ya, contohnya memang di dalam masa-masa Covid ini ada bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan ya, ekonominya lemah. Pemerintah memberikan bantuan, ada sembako, ada di dalam bentuk uang. Memang itu bagus. Tetapi jangan pola pikir kita sebagai orang dewasa hanya berpikir apa yang diberikan oleh negara ini kepadaku. Tidak pernah berpikir, bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat aku berikan kepada negaraku ini. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, mulailah bangun di dalam dirimu. Jangan lagi berharap apa yang bisa diberikan oleh negaraku kepadaku. Mungkin kamu bisa mendapatkan sampai sekarang. Mungkin kalau kamu berdoa, berjuang keras, kamu bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk dana sekolah ya. Sampai sekarang kamu mungkin diantara beberapa kamu ada mendapat bantuan KIP, itu sangat bagus. Bahkan mungkin juga sampai kuliah nanti bisa ada bantuan dari pemerintah. Tetapi bangunlah pola pikir di dalam dirimu, apa yang bisa saya berikan, saya sumbangkan kepada negara ini. Apalagi kita sudah menerima bantuan dari pemerintah, kita sudah banyak menerima, maka kita juga belajar untuk memberi. Apa yang bisa kira-kira kamu pikirkan, kamu rencanakan untuk kamu berikan melalui kehidupanmu, mungkin juga melalui sikap hidup, karaktermu, prestasi ya, pola hidup yang tidak menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat, tetapi bisa membawa damai. Itu juga bisa menjadi satu sumbangan yang bisa kamu berikan bagi negara ini, bahkan melalui prestasimu nanti untuk mencapai suatu cita-citamu yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki ide-ide, pemikiran yang cemerlang, sangat bisa membantu untuk negara ini. Ya, itu yang bisa perlu terus kalian bangun di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat kulakukan bagi negara ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian melalui pembelajaran daring ini, apa yang dapat kalian lakukan bagi negara dan sesama kita, sesama Anda di dalam kehidupan Anda. Ya, mungkin kamu bertanya, apalah yang bisa saya kasih Bu, sementara saya masih sekolah, saya masih dibiayai hidup oleh orang tua saya. Apa yang bisa saya bangun, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Nah, itulah yang kamu pelajari sekarang. Mungkin yang harus kamu lakukan sekarang adalah tanggung jawabmu sebagai seorang anak didik, bekerja keras, belajar keras untuk mencapai ilmu dengan jujur, dengan tulus, supaya kamu kelak bisa mencapai cita-citamu untuk membangun negara ini. Mungkin itu sudah bisa kamu pikirkan mulai sekarang. Kamu bisa memberi dengan doa, berdoa bagi bangsa dan negara ini supaya aman dan tentram, supaya semakin maju. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kamu bisa berdoa supaya bangsa ini dipulihkan, dipertobatkan, dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan yang benar, untuk Tuhan boleh terus menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, sehingga bangsa Indonesia ini dibebaskan dari serangan-serangan virus corona, dan bangsa Indonesia ini mengalami perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Nah, banyak hal yang bisa kita berikan kepada bangsa kita yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita jangan berpikir rumit-rumit. Mulai sekarang apa yang bisa kamu berikan untuk negara ini, untuk masyarakat ini,
hal-hal yang sederhana sudah bisa dikerjakan mulai dari sekarang, karena itu adalah yang menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat ada seorang tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Nehemia, yaitu membangun kembali Yerusalem. Nehemia adalah seorang pria Yehuda, bangsa Israel yang telah diangkut ke negara Babel, ya, pada masa kerajaan Artasasta di negara Persia. Nehemia dipilih menjadi seorang pejabat, yaitu menjadi seorang ahli juru minuman raja. Artinya bahwa jabatan ahli juru minuman raja adalah jabatan yang tinggi, ya. Dia diangkut dari Israel, tetapi justru ditempatkan dia menjadi seorang pejabat untuk menjadi ahli juru minuman raja. Nah, di sana dia tinggal di istana raja, dan dia adalah seorang yang dikasihi oleh raja, sehingga pada suatu saat raja melihat wajahnya murung, tidak seperti biasanya, karena Nehemia sangat terbeban. Dia sangat terbeban dan berdoa bagi negaranya, bagi kotanya, bagi bangsanya, karena bangsa Israel pada saat itu dikepung habis, banyak yang meninggal dan banyak yang diangkut yang muda-mudanya ke negara Babel, sehingga negara Yerusalem pada saat itu kesepian, tembok-temboknya sudah runtuh. Pemerintahan mereka tidak bisa lagi berjalan sebagaimana biasanya, sehingga dia benar-benar mendapat panggilan dari Tuhan. Bagaimana supaya Yerusalem bisa kembali dibangun? Nah, suatu saat raja bertanya, kenapa? Ada apa yang sedang terjadi dalam pikiran Nehemia? Lalu Nehemia menjawab, bagaimana mungkin saya tidak begini, raja, tuanku, sementara tanah airku sudah hancur. Kemudian raja bertanya apa yang bisa dilakukan raja baginya. Nehemia meminta satu permohonan supaya diizinkan untuk kembali ke negara Yerusalem, untuk membangun Yerusalem. Lalu Raja Artasasta mengizinkan. Artinya di sini adalah Nehemia rela meninggalkan jabatannya yang tinggi sebagai ahli juru minuman raja, dan dia melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem yang sudah hancur. Dia lepaskan jabatannya demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya di Yerusalem. Inilah yang benar-benar menjadi tugas dan panggilan Nehemia. Dia memiliki keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Dia berpikir bukan lagi apa yang bisa diberikan oleh negara saya, tapi dia berpikir apa yang bisa kuberikan untuk membangun tanah airku, apa yang bisa kuberikan untuk membangun negara saya, sehingga dia benar-benar mau mengerjakan itu. Dan dialah yang memulai untuk kembali membangun Yerusalem, sehingga Yerusalem itu nanti akan terbentuk kembali menjadi suatu kerajaan, yaitu negara Israel, ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau Nehemia tadi mengerjakan tugas dan panggilannya untuk membangun tanah airnya yang sudah runtuh. Nah, sekarang kita belajar apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap sesama. Tanggung jawab terhadap sesama. Yang pertama, kita belajar daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Yesus berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya, anak-anak ibu, Tuhan Yesus
menyampaikan kepada kita supaya kita melakukan hal-hal yang diperlukan oleh orang-orang yang lapar, kita beri mereka makan, orang-orang yang haus kita beri mereka minum, orang-orang yang asing kita berikan tumpangan, orang yang sakit kita lawat, kita doakan dengan dasar dan tujuan bahwa itu kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk memuji diri, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk ketenaran. Jadi tanggung jawab kita terhadap sesama yaitu layani sesama dengan dasar dan tujuan. Semuanya itu dilakukan dasar untuk Tuhan. Bukan untuk mencari muka, untuk dipuji oleh orang. Bukan untuk mendapatkan pahala saja yang daripada Tuhan. Tetapi kita benar-benar aku mengerjakan ini untuk Tuhan dimuliakan. Jadi di sini kita harus belajar untuk melihat kebutuhan sesama kita. Jangan kalian fokus kepada kebutuhan-kebutuhan hidup kalian saja. Jangan fokus kepada keadaan diri kalian saja. Tetapi mulailah melihat ke samping, kiri, kanan, belakang. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kalian. Apa yang bisa kalian berikan kepada orang? Mungkin mereka membutuhkan tempat curhat, kamu menguatkan menolong mereka. Mungkin mereka butuh untuk dibantu dalam pekerjaan mereka. Ya, kamu mungkin tidak langsung rugi ketika kamu memberikan pertolongan bantuan kepada sesama kamu. Ingatlah bahwa itu juga menjadi tanggung jawab kamu sebagai anak-anak Tuhan ya nak. Jadi sadarilah bahwa kamu itu punya tanggung jawab terhadap sesama. Jangan ada di dalam pola pikir, emang siapa dia, siapa gue, siapa lu. Anak-anak Tuhan tidak lagi punya pola pikir seperti itu. Sebagaimana Tuhan Yesus melihat kita bahwa kita ini adalah orang asing. Sebenarnya kita bukan negara Israel, kita bukan orang baik-baik, tetapi Yesus mau datang ke dalam hidup kita menyelamatkan kita. Nah, jikalau kita yang sudah diselamatkan, kita diterima oleh Tuhan, maka kita juga mau menerima setiap orang yang butuh bantuan, pertolongan, dukungan, motivasi. Apa yang bisa kita beri itu adalah merupakan tanggung jawab anak-anak Tuhan. Ya, supaya kalian terus semakin nikmati itu dalam hidup kalian. Karena ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Tuhan, pastilah kamu mendapat menerima apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap sesama? Yaitu memperdulikan sesama tanpa melihat perbedaan. Ini bisa kita lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Ada seorang pria Samaria, ia sedang dalam perjalanan, ia melihat ada seorang yang sangat terluka, yang mungkin adalah bekas perampokan orang jahat. Mungkin hartanya sudah habis, bukan cuma harta yang dirampok, tapi juga mungkin tubuhnya dipukuli sampai berdarah-darah, sampai pingsan. Sebelumnya ada orang yang satu sukunya lewat, yaitu seorang imam, tetapi menghiraukan, tidak melihat dan tidak menolong. Tetapi ada seorang Samaria, di mana seorang Samaria itu tidak bersahabat, ya, tidak berbaur dengan orang Israel. Sementara yang sakit ini adalah orang Israel, tetapi yang iba hatinya adalah seorang Samaria. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan negara Israel, antara Samaria dengan Israel, tetapi seorang Samaria ini punya hati belas kasihan untuk menolong orang Israel yang mengalami kesakitan ini. Yang dilakukannya adalah menolong dia, membersihkan lukanya, kemudian membawanya ke penginapan. Di penginapan semua dibayari biaya-biaya pengobatannya sampai nanti sembuh. Dia memberikan jaminan untuk pengobatan daripada yang sakit ini. Nah, kita lihat di sini apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita punya tanggung jawab untuk peduli sesama, mengutamakan kepentingan sesama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tanpa melihat perbedaan ras, tanpa melihat perbedaan agama, suku, warna kulit, tanpa melihat perbedaan status sosial, ya, gender. Semua di hadapan Tuhan adalah sama.
Jadi kamu harus mulai dari dalam dirimu sendiri, peduli terhadap sesama, sekalipun itu bukan satu sukumu, bukan satu keluargamu, bukan satu sekolahmu, bukan satu kampungmu. Tetapi jikalau mereka membutuhkan kamu untuk kamu bisa memberikan bantuan pertolongan, itu harus kamu kerjakan untuk mereka. Nah, ini yang harus kita benar-benar bangun di dalam diri kita untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, kamu mulai dari sekarang, jangan fokus untuk dirimu sendiri, karena kamu punya tanggung jawab di dalam hidupmu untuk sesama. Ingat, itu dikerjakan karena kamu sudah menerima anugerah dari Tuhan. Maka jikalau Tuhan juga sudah memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita, kita juga mau memberi kepada sesama, memberi kepada negara ini, memberi kepada orang yang membutuhkan, untuk benar-benar kita menjadi berguna hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Nah, sekian dulu pembelajaran kita anak-anak ibu. Nah, yang menjadi kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita sebagai bagian daripada masyarakat yang sudah semakin dewasa bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat, bagi negara kita ini. Nah, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang belajar keras dan bekerja keras supaya menjadi generasi penerus yang menjadi berkat bagi negara kita. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Yaitu melayani dan tolong sesama dengan maksud dan tujuan bahwa itu adalah memberi untuk Tuhan. Yang kedua, melakukan pelayanan tanpa melihat kebaikan. Mari berikan pertolongan, salurkan kebaikanmu kepada sesama tanpa melihat kebaikan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini. Kalau Tuhan yang sungguh terus menegakkannya, menaruhkannya di dalam hati anak-anak hamba, sehingga mereka mempraktekkannya dengan sungguh Bapa di dalam mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah. Nah, sampai sekian dulu pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.